Pak Guru, apa itu Pak Guru? Ya. Yang tadi? Yang tadi. Saya sengaja rekam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Belum halaman, belum halaman. Oke. Sudah siap belajar adik-adik? Ya, ini sudah pas jam 8.30. Sudah siap belajar ya? Oke. Oke. Nanti yang belum masuk nanti menyesuaikan saja ya. Jadi saya ingatkan kembali, tolong speakernya di mute ya, karena kita akan mulai pembelajaran. Oke, sudah siap semua ya? Oke, baik, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan di mute dulu. Oke, saya share materinya. Oke, kita mulai saja ya. Baik, adik-adik, materi kita yang kita bahas pada kesempatan ini, yakni tentang sambungan dari materi yang kemarin, yakni tentang bentuk-bentuk pecahan. Ya, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, adik-adik, yakni adik-adik bisa mengetahui seperti apa bentuk-bentuk pecahan tersebut. Oke. Nah, bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 2/3, kemudian 6/7, DLL, atau dan lain-lain, dan seterusnya. Intinya ini, di pecahan biasa, adik-adik bisa mengenal model atau bentuk seperti apa pecahan biasa itu. Nah, pecahan biasa, ketika adik-adik melihat seperti ini, ya, 2/3, 6/7, modelnya seperti itu, maka itu disebut pecahan biasa. Bisa ya? Oke, lanjut. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni, yang kedua pecahan tidak murni. Jadi pecahan biasa ini dibedakan menjadi dua. Nah, seperti apa pecahan murni itu? Perhatikan. Pecahan murni adalah jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Perhatikan baik-baik. Pecahan murni adalah jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Contohnya 2/3, 4/5, atau 2/2. Nah, maksudnya di sini adik-adik, pecahan murninya ini, ingat kemarin kita sudah bahas bahwa pecahan itu bagian atasnya itu disebut pembilang, ya. Kemudian bagian bawahnya itu disebut penyebut. Itu jangan dilupa ya. Saya ulangi, untuk pecahan bagian atasnya
itu disebut pembilang, bagian bawahnya disebut penyebut. Nah, sekarang pecahan murni ini adalah jika pembilangnya atau angka yang di atas. Ya, ingat adik-adik, atau angka yang di atas. Itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, perhatikan, 2/3 ini itu pembilangnya atau angka di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah penyebutnya. Maka itu disebut pecahan murni. Kemudian 4/5. Nah, 4/5 begitu juga. Pembilangnya di atas 4. Penyebutnya di bawah adalah 5. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka dia disebut pecahan murni. Ya, perhatikan adik-adik. Kemudian bisa juga ini atau sama dengan penyebut. Maksudnya /, jika pembilangnya itu sama dengan penyebut, itu masuk juga pecahan murni. Misalnya dia ini 2/2. Jadi pembilangnya 2 bagian atas, kemudian penyebutnya 2 juga bagian bawah. Itu sama. Maka dia disebut pecahan murni juga. Ya. Nah, bedanya dengan pecahan tidak murni, nah, itu lawan dari pecahan murni. Nah, kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, untuk pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar ya daripada penyebut. Jadi lawannya dia ya. Lawannya. Nah, contohnya 5/3, 7/4, dan lain-lain. Bisa ya? Oke. Jadi saya ingatkan, untuk pecahan tidak murni ini, itu lawan dari pecahan murni. Jadi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Ya, perhatikan contohnya, 5/3. Ini ya. Kemudian 7/4. Selalunya pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, itulah yang disebut pecahan tidak murni. Namun, kedua pecahan ini, pecahan murni dan pecahan tidak murni, itu disebut pecahan biasa. Ya, itu yang adik-adik harus pahami. Bisa ya? Nah, untuk bentuk-bentuk pecahan, yang pertama pecahan biasa. Jadi intinya di sini adik-adik, di samping adik-adik mengetahui bahwa dia seperti ini pecahan biasa, adik-adik bisa mengetahui juga pecahan biasa itu dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Bisa ya? Pak Umar. Ya. Saya mau Sebentar ke ya. Untuk sebentar nanti adik-adik bisa tanyakan. Saya menjelaskan dulu materinya. Ketika ada adik-adik yang kurang paham, nanti adik-adik tanyakan. Ya. Oke. Halaman berapa? Nah, untuk halamannya, perhatikan adik-adik. Untuk di buku, tidak usah dulu lihat di buku. Perhatikan dulu yang saya jelaskan ini, karena saya sudah rangkum materinya. Ya, perhatikan di sini, di layar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pecahan lagi. Yang kedua itu adalah pecahan campuran. Ya. Nah, pecahan campuran adalah, perhatikan dulu, jangan dulu ada yang ribut ya. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat, dan bagian pecahan biasa. Contohnya, perhatikan yang ini. 1/2/3, 2/4, 7/3/8, dan contoh yang lainnya. Perhatikan adik-adik, yang termasuk dengan bilangan bulat ini maksudnya angka 1 ini. Ya, angka 2 ini. Kemudian angka 7 itu. Ya. Nah, pecahan biasanya maksudnya ini 2/3, kemudian 1/4, kemudian 3/8. Intinya di sini adik-adik, di pecahan campuran
adik-adik bisa mengenal modelnya atau bentuknya seperti apa itu pecahan campuran. Jadi ketika adik-adik melihat seperti ini, ya, 1, 2/3, modelnya seperti ini, atau yang ini, maka dia disebut pecahan campuran. Gitu ya. Jadi bedakan pecahan biasa seperti apa bentuknya, kemudian pecahan campuran seperti apa. Oke? Nah, lanjut. Bentuk pecahan yang ketiga, yakni pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini ya biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, yang ini. Tanda koma. Jadi untuk memudahkan adik-adik, jadi saya singkat bahwa kalau dia pecahan desimal, maka dia selalunya dilibatkan tanda koma. Pak Guru tidak dapat dengar. Oke, perhatikan. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik yang lain, tolong suaranya di-mute dulu, sehingga materi yang saya jelaskan ini bisa didengar oleh semua peserta. Oke, kita kembali. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasa ditandai dengan tanda koma. Ya, tanda seperti ini ya. Contohnya, nah ini, 0,3, 0,14, 2,7, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain itu, dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh yang termasuk pecahan desimal. Jadi intinya, di pecahan desimal ini, adik-adik bisa mengetahui. Ya, kalau ada tanda komanya, ya, kalau ada tanda komanya, maka dia termasuk pecahan desimal. Oke, bisa ya? Pecahan desimal. Nah, selanjutnya kita masuk pada persen. Nah, persen, bentuk pecahan yang lain adalah persen. Persen ini ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, itu dibaca persen. Ya, persen. Jadi ketika ada angka adik-adik yang ditambahkan tanda seperti ini, maka dia termasuk persen. Nah, contohnya perhatikan, 35 ditambah angka ini, atau disisipkan angka ini, bukan angka ya, tanda, maka dia dibaca 35%. Nah, ini lagi 75%. Ini lagi 5%. Dan seterusnya. Dan lain-lain ya. Jadi intinya, untuk persen, adik-adik bisa mengenalinya dengan tanda seperti ini. Ya, dengan tanda seperti ini. Ketika ada soal nanti, misalkan manakah di bawah ini yang termasuk persen. Ketika muncul seperti ini tandanya, maka dia adalah persen. Bisa ya? Oke, tolong di-mute dulu. Oke, sekarang kita sudah bahas ada beberapa yang termasuk bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama tadi pecahan biasa, kemudian yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, yang keempat persen. Nah, materi selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Perhatikan baik-baik adik-adik, nah, karena ini penting sekali dalam mengubah bentuk pecahan. Tadi kita sudah bahas mengenai bentuk-bentuk pecahan seperti apa. Sekarang kita bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi saya ulangi, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini ada rumusnya atau caranya. C A per B
Saya ingatkan lagi, tolong jangan dulu ribut ya. Nah, saya ulangi, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Rumusnya di sini, C A per B sama dengan C kali B, ya, tambah A per B. Nah, rumusnya ini terlihat menyeramkan atau susah, tapi sebentar gampang. Nanti kita praktekkan dalam bentuk contoh, ya. Jadi ini nanti tidak susah ini. Jadi ini hanya sebagai dasar adik-adik untuk menjawab pertanyaannya atau bagaimana cara mengubah campuran ke pecahan biasa. Nah, baik, perhatikan contohnya. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi ini pecahan campuran, ya. Kita rubah ke pecahan biasa. Bagian A, 1/4. Kemudian bagian B, 3/2/3. 3/2/3. Nah, kita jawab satu persatu. Oke, bagian A. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini caranya ya untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, bagian A 1/4. Ya, jadi caranya kita tulis dulu ya untuk memudahkan. Jadi saya tulis 1/4. Gitu ya. Nah, setelah itu perhatikan di sini. C kali B. Jadi kita kali miring ya. Kita kali miring ini 1 kali 4. Kali miring 1 kali 4. Jadi kita tulis 1 kali 4. Ya, atau 4 kali 1 sama saja ya. Kita tutup kurung. Jadi ini ya, 1 ini kita kali dengan 4. Jadi kita kali miring dia. Atau bisa juga kita balik 4 kali 1 sama saja. Setelah itu kita tambahkan ya angka yang di atas, yaitu angka 1. Ya, 1 dikali 4. Kemudian setelah itu kita tambah angka di atas adalah 1. Ya, setelah itu kita per ya. Nah, penyebutnya berapa? Perhatikan yang ini. Penyebutnya adalah 4. Maka kita tulis 4. Bisa ya? Nah, jadi rumusnya ini, ya, ini praktekannya. Bisa ya? Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi 1 kali 4. Nah, jadi kita kali miring ini 1 kali 4. Ini kita dapatkan 1 kali 4. Tambah. Nah, ini tambah ini ya. Angka yang di atas 1 per dengan 4. 4 dari mana? Dari sini. Ya. Bisa ya? Nah, setelah itu tinggal kita kalikan atau kita selesaikan bagian atasnya. 1 dikali 4 atau 4 dikali 1, maka hasilnya berapa? 4. Ya. Kemudian tambah, jangan lupa tambah ini 1 ya. Kita tulis lagi 1 per. Nah, penyebutnya 4, jadi kita langsung tulis saja 4. Bisa ya? Oke. Setelah selesai seperti ini, maka selanjutnya saya tulis lagi bagian bawahnya. Tinggal kita tambahkan yang ini. 4 ditambah 1 berapa? 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian per. Nah, 4-nya ini nah kita langsung tulis. Selesai. Bisa ya? Nah, sehingga 1/4 atau pecahan campurannya ini
adalah ini tadi 5/4. Bisa ya? Oke. Jadi intinya adik-adik buat langkah seperti ini cara menjawabnya. Bisa ya? Oke. Nanti kalau misalnya bingung nanti adik-adik bisa tanyakan kembali. Ya, nanti kita akan review kembali materinya. Oke, bagian B. Nah, untuk bagian B ini ya caranya sama bagian A tadi. Yakni kita rubah lagi. Jadi caranya kita tulis ulang 3 2/3. Nah, anggap saja tulisan yang paling bagus ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali miring lagi. Ya, 3 kali 3. Itu lagi kita kali miring. Jadi yang ini ya. Ini. Kita kali miring ini. Jadi 3 kali 3. Ini ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita tambahkan angka yang di atas, yaitu angka 2. Bisa ya? Oke, setelah itu kita taruh pernya. Nah, perhatikan penyebutnya ini adalah 3, maka kita tulis juga bagian bawahnya penyebutnya adalah 3. Bisa ya? Oke. Setelah itu kita selesaikan bagian atasnya lagi. Nah, kita kali 3 dikali 3. Bukan 3 tambah 3 ya. 3 dikali 3. Jadi berapa? Jadi bukan 6 ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Gitu ya. Jadi intinya sebelum itu saya sampaikan adik-adik harus sudah hafal perkalian. Dari perkalian 1 sampai 10. Tujuannya apa? Untuk memudahkan adik-adik nanti dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian. Ya. Oke, kita lanjut. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian ini tambah. Oke, saya taruh tambah. Ini 2. Kita tulis lagi 2. Kemudian per. Ini adalah angka 3. Bisa ya? Oke. Setelah itu, ya saya taruh ke bawah ya di sini. Tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah 2 berapa? 11. Ya. Kemudian per. Nah, penyebutnya ini langsung kita tulis saja. Sehingga hasilnya 11/3. Bisa ya? Nah, jadi intinya adik-adik harus membuat langkah seperti ini untuk menyelesaikan soal nanti ya. Sehingga 32/3 itu adalah pecahan biasanya adalah nih 11/3. Bisa ya? Ini 1 ya. Oke, bisa ya? Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan sebentar. Oke, pertama kita sudah lakukan seperti ini. Nah, bentuk yang kedua. Jadi cukup 2 saja yang saya berikan ini ya untuk mengubah bentuk pecahan. Yang tadi kita sudah bahas terkait tentang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita mengubah persen ke pecahan desimal. Mengubah persen ke pecahan desimal. Nah, perhatikan contohnya. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagian A
12%, bagian B 35%. Nah, jadi untuk mengubah persen ke pecahan desimal, adik-adik bisa mengetahui dengan melihat contoh ini ya. Baik, kita jawab. 12%. Oke. Pertama, nah, saya kasih taruh sama dengan saja di sini supaya mudah. Adik-adik, persen itu ya biasa juga disebut dengan per 100. Persen itu biasa juga disebut dengan per 100 atau penyebutnya 100 ya, per 100. Nah, sehingga untuk memudahkan, jadi 12 ini kita tulis ulang. Oke. Kemudian persen itu adalah per 100. Jadi kita kasih penyebut 100. Ya. Jangan yang lain ya, bukan 1000, bukan 2000 dan lainnya, tapi dia selalunya 100 kalau persen. Ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal nanti yang berkaitan dengan persen. Nah, sekarang ketika kita sudah rubah 12 per 100, maka langkah selanjutnya, perhatikan angka nolnya ini. Jumlah nolnya yang di bawah atau penyebutnya ada 2. Ada 2 ya? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya tulis saja di bawah. 12 ini saya tulis saja di bawah. Di sini. Nah, saya cakar di bawah, tujuannya untuk tidak mengotori cakaran kita yang di sini. Nah, sekarang perhatikan. Ini penyebutnya ada 2 nolnya. Nah, 2 nol ini, jumlah nolnya ini menjadi patokan adik-adik atau menjadi dasar kita dalam menentukan komanya. Ya, dalam menentukan komanya. Nah, perhatikan, karena nolnya ada 2, maka di sini di 12 ini atau bagian atasnya ini kita harus menghitung sebanyak 2 langkah juga. Ya, 2 langkah juga dengan kita mulai dari sebelah kanannya. Ya, dari sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya ini adalah angka 2 ini ya. Jadi kita start dari 2. Jadi kita berhitung sebanyak 2 langkah ya. Nah, tergantung dari nolnya. Nah, 2 ini perhatikan karena nolnya ada 2 maka kita berhitung sebanyak 2 langkah. Jadi kita hitung start dari angka sebelah kanan ya. Itu 2, 1, 2. Nah, baru kita taruh koma. Taruh tanda koma. Baru kita tambahkan angka 0. Nah, selalunya begitu. Ya, jadi intinya kita berhitung sebanyak 2 langkah ya. Karena ini adalah nomor juga 2 ya. 1, 2. Setelah itu kita taruh tanda koma, kemudian kita tambahkan angka 0. Bisa ya? Nah, sehingga hasilnya itu adalah 0,12. Selesai. Bisa ya? Jadi cuma seperti itu caranya. Jadi intinya, saya ulangi sekali lagi. Pertama, 12% ini kita jadikan penyebut 100. Persen itu per 100. Jadi kita tulis ulang 12 per 100. Nah, setelah itu, nah 12 ini kita tulis saja di bagian bawahnya. Tujuannya adalah untuk memberi atau cakaran. Ya. Jadi ini hanya cakaran saja. Nah, kemudian kita lihat nolnya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, sehingga kita harus berhitung sebanyak 2 langkah dari sebelah kanan. Jadi di sini 1, 2. Jadi kita taruh angka koma. Ya. Setelah itu di samping kirinya kita harus tambahkan angka 0. Jangan angka lain ya. Harus tambah angka 0.
Bisa ya? Oke. Kita masuk bagian B. 35%. Nah, 35% juga sama langkahnya atau caranya bagian A tadi. Yani pertama kita buat dulu sama dengan, kemudian kita tulis ulang lagi 35, gitu ya. Nah, persennya itu kita kasih penyebut 100, selalu penyebut 100. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita cek. Nah, ini juga nolnya ada 2. Nah, jadi 35-nya ini kita tulis lagi di luar untuk memudahkan dan tidak mengotori cakaran kita. Ya. Nah, sekarang nolnya ini ada 2. Jadi kita berhitung lagi dari sebelah kanan sebanyak 2 langkah. Ya. Sebanyak 2 langkah. Jadi perhatikan. Jadi kita start dari sebelah kanan ya, angka 5. Kita start dari sini. Jadi kita menghitung 1, 2. 1, 2. Setelah itu kita taruh tanda koma lagi. Baru kita tambahkan angka 0. Selesai. Ya. Sehingga hasilnya 35% itu adalah pecahan desimalnya 0,35. Bisa ya? Jadi inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi terkait tentang mengubah bentuk pecahan dari persen ke desimal, seperti itu caranya. Oke, bisa ya? Jadi untuk mengubah pecahan tadi saya ingin sampaikan ada 2. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian yang kedua ini yakni mengubah persen ke pecahan desimal. Bisa ya? Nah, sebelum saya berikan tugas, mungkin adik-adik ada yang perlu ditanyakan. Ya, saya stop dulu. Itu 100. Ya. Itu persen itu 100. Iya, per 100. Persen itu per 100. Jadi sebelum saya kasih tugas, kira-kira ada yang ditanyakan? Oke. Kalau ada nanti ditanyakan ya. Oke, saya screen lagi ulang. Tugasnya. Nah, ini tugasnya. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan. Jadi perhatikan dulu penjelasan saya. Ini tugas. Perhatikan bentuk pecahan berikut. Nah, A 39%, B 4/25, C 0,25, D 8/20. Nah, di sini petunjuknya, tuliskan yang termasuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Jadi bagian pertama atau yang nomor 1 ini, adik-adik hanya menentukan nama dari pecahan tersebut. Misalnya bagian B, 4/25 itu termasuk pecahan apa? Misalnya pecahan desimal, gitu ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya yakin bisa. Jadi intinya nomor 1 ini hanya menentukan nama dari pecahan yang disediakan. 0,25 itu termasuk pecahan apa? Gitu ya. 8/20 itu termasuk pecahan apa? Nah, tulis. Misalnya 8/20 adalah pecahan titik-titik. Cuma begitu. Bisa ya? Itu untuk nomor pertama. Nah, untuk nomor kedua,
Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Itu mau tulis di buku tulis atau di buku cetak? Ditulis di buku tulis. Ya, tulis di buku tulis. Tugasnya ini tulis di buku tulis. Setelah itu, jangan hanya jawabannya ditulis ya, tapi soalnya juga. Bagaimana kalau jawabannya sudah ada, soalnya belum ada? Ya, jadi intinya adik-adik tulis dulu soalnya. Setelah ditulis soalnya di buku tulis, kemudian adik-adik kerjakan. Nah, untuk waktu pengerjaannya nanti sebentar ya. Selesai pembelajaran ini bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Setelah itu baru adik-adik foto kembali tugasnya adik-adik, kemudian kirimkan ke WA saya dengan catatan harus melampirkan nama siswa dan kelasnya. Ya. DP tugas, Pak? Ya. Oh, DP tugas ini. Ya, tugasnya ini. Nah, nomor 2 saya jelaskan lagi. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi nomor 2 ini hanya pecahan campuran. Hanya pecahan campuran ke pecahan biasa. Itu yang dirubah. Ada 2 nomor. Ada yang dirubah. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi untuk lebih jelasnya, ada. Jadi ditulis dulu soalnya, ditulis dulu sekarang soalnya, ya, ditulis dulu soalnya sekarang di buku catatan. Silakan mengambil buku catatannya adik-adik, kemudian ditulis soalnya, ya. Screenshot. Ya. Ada screenshot. Oh, ada screenshot. Ya, kalau bisa screenshot boleh, tapi yang lain silakan ditulis dulu. Ditulis dulu soalnya, setelah itu saya akan stop share-nya atau saya akan hapus tugasnya. Ya. Kecuali yang belum ya, silakan tulis dulu. Ya. Boleh saya masih boleh kerja tugas yang pertama? Boleh. Jadi ini saya sampaikan adik-adik bahwa untuk tugas yang pertama yang belum sempat mengerjakannya nanti dikerjakan. Nanti satu kali juga dengan tugas yang kedua ini. Jadi waktunya saya tidak batasi kapan menyetornya, yang jelasnya lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Intinya batas pengumpulannya sebelum ujian semester. Ya, sebelum ujian semester. Karena ujian semester itu adalah perekapan nilai. Nilai tugas, nilai ulangan, dan seterusnya. Jika adik-adik terlambat memberikan tugas, nanti misalnya semester adik-adik kumpul tugas pertama, maka otomatis saya tidak ambil terima lagi. Karena saya sudah langsung hitung nilainya. Ya. Jadi masih lama ini sebelum semester, sampai bulan 12 atau bulan 11. Jadi masih panjang waktunya ya. Nah, jadi yang belum sempat mengirimkan tugas yang pertama, kalau yang sudah tidak masalah, sudah aman itu. Tinggal yang belum. Nah, itu nanti ditulis di buku catatan kemudian dikirim ke saya. Tugasnya ada di video pembelajaran yang saya sudah share di grup. Ya. Oke, silakan ditulis dulu. Ini tugasnya. Udah. Guru. Ya. Kalau yang screenshot deh mau tulis soal. Nah, kalau sudah screenshot tidak apa-apa. Tetapi nanti ditulis ulang di buku catatan. Ya. Ditulis ulang di buku catatan. Harus tulisan dari adik-adik. Jangan tulisan lain, harus tulisan adik-adik yang tulis soalnya, kemudian jawabannya juga harus tulisan adik-adik. Bisa ya? Jadi intinya harus ditulis. Walaupun sudah screenshot, tetapi ditulis ulang di buku tulisnya adik-adik.
Jangan lupa setelah ditulis dikerjakan. Adapun waktu pengerjaan, ya saya berikan kesempatan sampai bulan 11. Ya. Jadi harus nah jadi ini waktunya sangat apa namanya? Luas, sangat banyak. Jadi silakan dikerjakan ya. Mengerti? Kalau tidak mengerti tanya ulang. Ya, kalau tidak mengerti ditanyakan ulang. Untuk nomor 2 itu hanya merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Saya tidak masukkan pecahan desimal, tidak. Hanya merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Saya sudah ditulis? Ya. Halaman berapa Pak Guru? Soalnya Dafa baru masuk. Ya. Untuk halamannya. Oke, begini Bu. Untuk halaman tidak usah lihat di buku, lihat saja di layar. Karena di buku saya tidak samakan tugasnya, saya tidak samakan angka-angkanya. Jadi saya membuat sendiri tugasnya. Oh, jadi yang di sini yang sekarang ini mau dibikin tugas Kak? Ya, tugas ini yang dibikin. Iya, Dafa baru masuk ini Kak. Untuk tugasnya ini boleh sebentar atau besok atau lusa dikerjakan, cuma ditulis dulu soalnya. Ya. Ada lagi? Ya. Itu yang nomor 2 itu mau kasih ubah dari pecahan biasa. Iya, hanya itu. Nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi cuma dirubah ke pecahan biasa. Oke? Materinya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan insya Allah juga materi ini saya akan share juga di grup nanti. Ya. Jangan robek-robek itu kertasnya. Kalau punya tugas-tugas semua tinggal robek dari belakang, makanya ya. Guru. Ya. Sudah selesai tugasnya ini? Sudah selesai ditulis? Belum Pak, Dafa baru masuk. Oke. Oke, ditulis dulu. Yang nomor 1 ini mau bikin bagaimana Pak Guru? Nah, nomor 1 itu ada petunjuknya. Tuliskan yang termasuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Jadi bagian A, misalnya 39 apa itu termasuk nama pecahan apa? Misalnya pecahan desimal kah? Atau pecahan campuran? Begitu, hanya itu. Bagian B, 4/25 itu termasuk pecahan apa? Cuma ditulis seperti itu. Bagi yang belum atau yang baru masuk, nah nanti akan adik-adik bisa lihat kembali materi yang saya akan berikan. Baik dalam bentuk screenshot-nya ataupun dalam bentuk videonya ini. Karena saya juga sudah sementara rekam juga materi yang saya jelaskan ini. Umar. Ya. Itu tugas mau Japri. Iya, Japri. Tugasnya jangan dikirim di grup ya. Kirim ke WA saya. Nanti kalau sudah selesai ditulis, nanti bilang ya. Iya.
Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Bunda. Sudah. Tunggu. Oke, yang sudah, ya sudah. Kecuali yang belum. Kita tunggu dulu ya teman kita yang belum. Yang cerah. Coba. Kita ada bungkus. Yang apa? Lagi di depan kakak Dinda. Buat Bapak Guru. Dia tahu otak memang Ya, yang lain sudah? Sudah Pak Guru. Belum. Oke. Yang belum ada yang sudah. Oke, tinggal yang belum ini. Oke. Ditulis saja soalnya ya. Jaga Oda. Nah, kita dengan bahasa saya ganggu. Sudah. Pak Guru. Ya. Sudah. Oke, kalau yang sudah tidak apa-apa nanti sebentar ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang belum menulis. Jadi yang ini jangan dulu kerjakan, cukup ditulis saja soalnya dulu ya. Nanti bisa sebentar. Yesus dikerjakan ya. Mute. Halo. Bagaimana? Kita
sudah? Yang lain bagaimana sudah? Sudah. Sudah boleh saya stop share-nya? Sudah boleh saya tutup soalnya? Sudah. Oke, Muhammad Syarif belum? Sudah. Syarif sudah? Tulis dulu soalnya, jangan dulu dijawab. Tutup soalnya dulu. Pak Umar, Ya, yang nomor 1 itu mau apa? Mau ya tulis hanya menulis termasuk pecahan apa. Misalnya bagian B 4/2/5 itu termasuk pecahan apa dia? Disebut pecahan apa? Ya. Oke. C-nya itu misalnya 0,25 itu termasuk pecahan apa? Misalnya 0,25 itu termasuk pecahan biasa. Begitu ya? Seperti itu. Itu jawabannya. Seperti begitu cara menjawabnya. Bisa ya? Karena di sini cuma tuliskan mana yang termasuk pecahan biasa, pecahan campuran. Cuma tulis keterangannya saja. Bagian A itu pecahan apa? Disebut pecahan apa? Bagian B disebut pecahan apa? Dan seterusnya. Adapun nomor 2 itu mengubah pecahan ke bentuk pecahan biasa. Untuk materinya juga nanti insya Allah saya akan share nanti sebentar di grup ini ya. Jadi adik-adik bisa pelajari kembali materinya. Oke, sudah semua? sudah. Oke, sudah bisa saya tutup. Belum. Jangan yang sudah baru bilang belum ya. Sudah. Bahaya ini kalau yang bilang sudah selesai kerjakan baru bilang belum. Kapan selesainya? Oke. Muhammad Fadil Azhari sudah. Oke. Pak Guru, suruh screenshot saya. Oke. Ya biasa bisa juga adik-adik screenshot saja materinya. Nanti sebentar adik-adik tulis kembali soalnya di buku tulis. Oke, bisa ya? Saya sudah tutup lagi ya. Saya akan tutup saja tugasnya ya. Boleh? Iya. Boleh ya? Iya. Oke. Kalau bisa juga difoto boleh. Difoto saja boleh. Nanti sebentar ditulis ulang. Oke? Saya stop dulu ya materinya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita jadi materi kita ini selesai ya. Tapi sebelumnya kita foto sama-sama dulu. Jadi saya mohon kepada adik-adik untuk membuka kameranya. Oke, semua senyum. Semuanya senyum. Oke ya. Oke, sekarang perhatikan saya minta waktu 1 menit. 1 menit. Ya, oke. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1. Fatia Nurhida ini tidak ada gambar. Keisan juga. 1. Ya senyum. 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah ya? Oke. Guru boleh mau keluar? Ya? Boleh. Baik, kita akhiri materi kita pada pagi hari ini ya dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.